Saudara-saudari terkasih, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering atau kadangkala mendengar ungkapan uang itu bukan segala-galanya. Akan tetapi segala sesuatu butuh uang. Saudara-saudari terkasih, mungkin yang menjadi salah satu pergulatan kita sebagai orang Kristen dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sebetulnya menjadi pengikut Kristus itu boleh kaya atau tidak? Apakah kita boleh mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya di dunia ini? Karena kita sering mendapatkan nasihat, jangan mengumpulkan harta duniawi, jangan bergantung kepadanya. Bahkan mungkin di dalam beberapa kutipan Alkitab, kita kerap mendengar betapa susahnya orang kaya masuk kerajaan Allah. Pertanyaannya, apakah orang Kristen tidak boleh menjadi kaya? Padahal tadi kata ungkapan yang saya ungkapkan di awal, memang uang bukan segala sesuatu, tetapi segala sesuatu butuh uang. Nah, ini seringkali menjadi pergulatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bacaan-bacaan liturgi yang ada pada Minggu Biasa ke-18 tahun C barangkali bisa menjadi sumber inspirasi yang bisa menjawab pergulatan kita, atau sekurang-kurangnya membantu kita untuk menemukan jawaban atas pergulatan itu. Mari kita lihat bersama-sama. Saya ingin mengajak saudara untuk memulai membacanya dari bacaan Injil yang diambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Injil ini dimulai dengan seseorang begitu yang bertanya kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi kemudian Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim dan penengah bagimu?" Lalu kemudian Yesus melanjutkan, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu." Yesus mengingatkan orang ini untuk tidak menjadi tamak. Tamak itu bahasa lainnya atau bahasa yang lebih kita sering dengar dalam keseharian adalah rakus begitu. Jangan menjadi tamak, jangan menjadi rakus. Nah, mengapa jangan menjadi rakus? Yesus memberikan alasannya lewat sebuah perumpamaan yang sangat menarik. Mari kita ikuti perumpamaan ini bersama-sama. Katanya ada seorang yang kaya. Ada seorang kaya punya tanah yang hasilnya berlimpah-limpah. Katakanlah dia punya kebun atau punya ladang yang menghasilkan banyak hasil panen, begitu ya. Kemudian hasil panen ini biasanya itu kan kalau orang punya ladang itu dikumpulkan di lumbung begitu ya. Dikumpulkan di lumbung. Akan tetapi karena hasil panennya ini sungguh banyak, nah si orang ini lumbungnya penuh begitu. Aduh, lumbung saya penuh nih. Tapi padahal hasil panennya masih banyak. Kalau begitu saya perbesar lumbungnya supaya saya bisa menyimpan hasil panen yang lebih banyak. Nah, dia perbanyaklah lumbung dia perluas supaya hasil panennya bisa disimpan lebih banyak sehingga dia bisa menimbun lebih banyak pula. Begitu. Sehingga harta dia, katakanlah begitu, semakin banyak. Dia semakin menimbun banyak harta. Sampai pada satu titik dia berkata kepada dirinya sendiri, sekarang saya sudah menjadi orang kaya. Saya sudah menimbun banyak harta, hidup saya aman, saya bisa leha-leha, saya bisa menikmati hasil kerja saya selama ini yang sudah saya simpan di lumbung itu dalam jumlah yang besar, sehingga hidup saya menjadi aman. Tenang saja, sekarang mari kita menikmati. Gitu. Kurang lebih itu perumpamaannya. Lalu kemudian di akhir perumpamaan ini ada plot twist gitu ya. Ada plot twist, ada kejutan begitu. Tiba-tiba ternyata Allah mengakhiri
hidupnya, gitu ya. Katakanlah begitu. Hidupnya berakhir, gitu ya. Terus dia dipanggil Tuhan, kemudian hartanya ditinggalkan di dunia. Lalu pertanyaannya adalah, kalau hartanya sudah menimbun banyak begitu, lalu kemudian suatu kali ternyata masa hidupnya di dunia ini berakhir, bagaimana nasib harta itu? Apakah sempat dinikmati atau tidak? Nah, itulah pesan yang ingin disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan ini. Apa gunanya kita menimbun harta kalau suatu hari ternyata kita tiba-tiba tidak punya waktu untuk menikmatinya? Saudara-saudari terkasih, kita sering hidup di dalam asumsi. Asumsi itu kita meyakini sebuah kebenaran, tapi kebenaran itu tidak didukung atau tidak didasari oleh bukti yang kuat, gitu ya. Itu namanya asumsi. Kita meyakini sebuah kebenaran, tetapi buktinya tidak kuat. Nah, asumsi apa yang sering kita hidupi dalam keseharian? Asumsi bahwa kita punya waktu selama-lamanya dalam kehidupan ini. Sadar atau tidak sadar, kita seringkali berasumsi bahwa hidup saya masih panjang kok, saya masih punya waktu kok. Apalagi kalau misalnya kita masih muda begitu ya, usia saya masih jauh dari usia orang meninggal pada umumnya, maka saya tenang-tenang saja, tidak perlu khawatir, tidak perlu memikirkan bahwa kematian saya sudah dekat, hidup saya masih panjang kok, tenang saja. Nah, oleh karena asumsi itu, maka kita secara tidak sadar kemudian memproyeksikan hidup kita, karena tadi kita sudah berasumsi bahwa hidup kita masih panjang, tenang saja, maka mumpung hidup saya masih panjang, saya kumpulkan saja harta sebanyak-banyaknya. Tidak hanya dalam hal harta, dalam hal apapun. Mungkin pengetahuan, mungkin keahlian, mungkin apapun itu yang sifatnya katakanlah duniawi, hanya ada dan bisa ada di dunia ini saja. Kemudian suatu saat ketika kita meninggal dunia menghadap Tuhan, itu semua harus ditinggalkan. Nah, kita hidup di dalam asumsi bahwa hidup kita masih panjang, sehingga kita mengumpulkan segala sesuatu sebanyak-banyaknya. Melalui perumpamaan dalam bacaan Injil minggu ini, kita diingatkan oleh Yesus bahwa asumsi kita itu tidaklah benar. Kenapa tidak benar? Karena siapa yang tahu bahwa hidup kita masih panjang? Siapa yang tahu bahwa hari esok kita masih punya kesempatan untuk hidup di dunia ini? Siapa yang tahu 1 jam dari sekarang kita masih punya kesempatan hidup di dunia ini? Siapa yang tahu 1 menit dari sekarang, 1 detik dari sekarang bahkan, kita masih punya waktu di dunia ini? Kita sering berasumsi bahwa hidup kita masih panjang bertahun-tahun ke depan. Padahal 1 detik saja dari waktu ini, sekarang ini, hidup kita bisa saja berakhir. Kesempatan untuk kita ada di dunia ini bisa saja berakhir. Kita tidak pernah tahu, tapi kita sering berasumsi bahwa hidup kita masih panjang. Asumsi itulah yang menyebabkan kita punya kemauan atau keinginan pribadi untuk mengumpulkan segala sesuatu sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya, kalau sudah banyak, tapi ternyata hidup saya tinggal sebentar lagi, lalu untuk apa? Tidak masuk akal. Maka, untuk menjawab pertanyaan di awal tadi, apakah orang Kristen boleh menjadi kaya, boleh mengumpulkan harta duniawi sebanyak-banyaknya? Dari Injil ini kita belajar bahwa pertama-tama ini bukan soal boleh atau tidak boleh, tetapi lebih ke soal bijak atau tidak bijak, masuk akal atau tidak masuk akal. Mana yang lebih masuk akal? Itu pertanyaannya. Apakah kita cukup bijak untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya kalau kita tidak tahu berapa lama lagi sisa kehidupan kita di dunia ini? Jangan-jangan tinggal sebentar lagi. Ini saya bukan mau menakut-nakuti, tapi kenyataannya memang demikian. Kita tidak pernah tahu akhir dari kehidupan kita di dunia ini itu kapan. Kita seringkali berasumsi saja bahwa hidup saya masih panjang, padahal kita tidak pernah tahu sesungguhnya kapan akhir dari kehidupan kita di dunia ini.
Maka perumpamaan ini menjadi reminder untuk kita, mengingatkan kita bahwa kita jangan sampai berasumsi, terlalu percaya diri bahwa hidup kita akan panjang. Nah, itulah yang kemudian ditegaskan dalam bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah bab 1 ayat 2, kemudian dilanjutkan bab 2 ayat 21 sampai 23. Kata-kata pertamanya langsung to the point, dikatakan, kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, sungguh kesia-siaan belaka. Apa yang menjadi sia-sia? Sebab kalau ada orang berlelah-lelah mencari hikmat, pengetahuan, kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang lain yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Itu kata Pengkhotbah. Sia-sia. Apa yang sia-sia? Kalau kita kaitkan dengan bacaan Injil, sia-sialah orang yang mengumpulkan harta duniawi sebanyak-banyaknya tanpa berpikir bahwa dia tidak akan selama-lamanya ada di dunia ini. Bahkan dia tidak tahu kapan batas waktu dia ada di dunia ini. Kapan kita harus menghadap Tuhan kembali. Tidak tahu. Maka kata Pengkhotbah, sia-sia. Sia-sia semuanya. Dilanjutkan lagi di bawahnya, apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jeripayahnya di bawah matahari, dan dari keinginan hatinya, seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari, hatinya tidak tenteram. Ini pun adalah kesia-siaan, begitu katanya. Sia-sia. Kita mengkhawatirkan banyak hal, mengumpulkan segala sesuatu, menimbun segala sesuatu, karena saya khawatir barangkali nanti ada apa-apa. Terlalu khawatir itu sesuatu yang baik, saya kira. Kita berjaga-jaga, waspada, siapa tahu di masa depan kita membutuhkan sesuatu. Jaga-jaga, itu sebuah strategi kehidupan yang realistis. Akan tetapi, terlalu khawatir, terlalu menimbun banyak hal, menyebabkan, kalau kata Pengkhotbah, segala sesuatu menjadi sia-sia. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kita menimbun terlalu banyak. Tidak ada gunanya kita menghabiskan waktu khawatir tentang banyak hal. Karena siapa yang tahu bahwa hari ini kita masih hidup? Siapa yang tahu besok kita masih hidup? Tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu bahwa besok kita masih hidup, untuk apa kita mengkhawatirkan terlalu banyak hal? Lalu apa yang ingin ditawarkan? Hal apa yang bisa menjadi jalan keluar, menjadi solusi atas pergulatan ini? Kalau mengumpulkan banyak hal itu bukan pilihan yang realistis, pilihan yang masuk akal, lalu apa yang ingin ditawarkan oleh bacaan-bacaan pada minggu ini? Mari kita lihat dalam bacaan yang kedua. Bacaan kedua memberikan jalan keluarnya untuk kita. Dari Kolose bab 3 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan bab ayat 9 sampai 11. Kata-kata pertamanya juga langsung to the point, memberikan kita jalan keluar. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Yang ingin ditawarkan kepada kita adalah, carilah perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas, bukan perkara yang ada di dunia ini. Jadi utamakanlah perkara yang di atas. Maksudnya apa perkara yang di atas? Siapakah yang ada di atas itu? Yang ada di atas adalah Allah, Tuhan kita. Dialah yang kekal. Sementara yang ada di dunia ini tidak ada yang bersifat kekal. Kekal itu artinya ada selama-lamanya. Allah itu kekal. Kita tidak kekal di dunia ini. Tubuh kita, waktu kita, masa kita di dunia ini tidak kekal. Oleh karena itu, untuk apa kita menimbun harta di dunia ini, sementara kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini tidak kekal? Yang kekal apa? Yang kekal adalah Allah. Maka yang ingin ditawarkan adalah, mari kita menimbun harta atau mengumpulkan harta, tapi harta yang perkara di atas itu,
harta surgawi yang oleh bacaan Injil, dalam bagian terakhir dari bacaan Injil, demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Yesus menggunakan istilah kaya di hadapan Allah. Maka yang ingin ditawarkan oleh Yesus bukanlah menjadi kaya di dunia ini, tetapi menjadi kaya di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah adalah kekal. Sementara dunia ini tidaklah kekal. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak kekal. Sementara ada batas waktunya. Hidup kita di dunia ini ada batas waktunya. Harta segala sesuatu yang ada di dunia ini juga ada batas waktunya. Tidak akan bisa ada selama-lamanya. Maka yang ditawarkan oleh Yesus adalah, mari kita menjadi kaya di hadapan Allah. Memikirkan perkara yang di atas. Bagaimana menjadi kaya di hadapan Allah? Tentu saja kita tahu bahwa menjadi orang Kristen, menjadi kaya di hadapan Allah itu, kita mengikuti teladan Yesus. Apa teladan Yesus? Cinta kasih, pengorbanan, dan sebagainya, dan sebagainya. Segala sesuatu yang diajarkan kepada kita sebagai orang Kristen, itulah yang dilakukan. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang baik adalah sarana, jalan untuk mengumpulkan harta surgawi yang kekal, yang selalu ada, yang tidak akan kita tinggalkan walaupun masa hidup kita di dunia ini sudah habis. Kalau dalam bacaan kedua juga dilengkapi, jangan sampai kita jatuh pada percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Semuanya itu adalah segala sesuatu yang menyebabkan kita terkurung di dalam kepentingan duniawi. Dan seperti yang sudah kita dari tadi sadari, bahwa tidak ada gunanya kita terus-menerus sibuk dengan hal-hal duniawi, karena dunia ini bersifat sementara. Maka saudara-saudari, ini bukan perkara boleh atau tidak boleh. Apakah kita boleh menjadi kaya di dunia ini? Bukan pertama-tama soal boleh atau tidak boleh, tetapi menurut kita, apakah itu pilihan yang masuk akal atau tidak masuk akal? Pilihan yang bijak atau tidak? Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya di dunia ini, sementara kita tidak tahu kapan masa hidup kita di dunia ini berakhir. Maka menjadi terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi bukanlah pilihan yang bijak. Menjadi terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi bukanlah perkara yang bijak. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah kita bisa menggunakan hal-hal duniawi, harta duniawi ini, untuk perkara yang di atas. Untuk menjadi murid Kristus yang sejati dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, harta duniawi ini bisa diarahkan untuk kemuliaan Allah. Itu yang lebih bijak, itu yang lebih kekal, itu yang tidak akan kita tinggalkan, tidak akan lekang oleh waktu. Sementara hal-hal duniawi tadi, itu bisa lekang oleh waktu. Kalau sedari awal kita sudah sadar bahwa harta duniawi tidak bisa kekal, lalu untuk apa kita kumpulkan? Kesimpulannya, mari dari sejak awal, mengapa tidak kita arahkan saja langsung kepada perkara-perkara yang di atas, yang sesuai dengan kepentingan Allah, yang sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita hening sejenak.